Nah, kekurangan di kita adalah data film pendek. Ya. Kemana film pendek ini berlabuh? Kemana film pendek ini ditayangkan? Tapi lu nggak sholat. Menjadi host untuk Pojok. Halo teman-teman Sinefil, selamat datang di Podjav, podcast Jav, singkatan doang sih mas. Oh, gitu. Iya, kenalkan aku Teteh Asmi. Di sini aku bareng temanku. Akrab banget ya. Ini ceritanya. Ini Mas Andika. Kenalan dulu dong. Halo semuanya. Mas Siapapun Andika. yang dengerin atau Iya. yang nonton. Mas Andika ini dari Jav Archive. Itu adalah sebuah departemen riset dan arsip film dari Yayasan Sinema Yogyakarta. Nah, boleh diceritain dulu nggak Jav Archive ini apa? Karena kayaknya kedengarannya baru ya, meskipun setahu aku dari tahun lalu. Tahun lalu udah Iya ada. kan, tahun lalu kan? Ya, boleh dijelasin dulu nggak itu tuh apa? Departemen itu melakukan apa gitu? Ya, mungkin kalau ngomongin Java Archive, kita memang baru sebenarnya dimulainya tuh awal tahun 2022. Waktu itu aku dan temanku ada satu temanku namanya Azel. Kita diajakin sebenarnya sama Intan, festival manager, Oke. untuk join. Bukan join di JAV-nya sebenarnya, bukan join di festival, tapi join di organisasinya untuk ngurusin perihal pengarsipan film dan festivalnya juga. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau ngomongin latar belakang yang membentuk Java Archive sampai apa yang bisa dilihat orang-orang sampai hari ini, itu sebenarnya akarnya itu dari 2021 akarnya. 2 Jadi tahun lalu. jadi apa yang aku kerjain Hah? dengan teman-teman di kampus Jogja Film Academy itu membuat sebuah eksperimen, Oke. menghasilkan sebuah eksperimen yang namanya Java Archive. Oh, dari JFA dulu. Iya, jadi gini ceritanya tahun 2021 aku waktu itu aku sama teman-teman bikin suatu event namanya Jogja Film Archive. Oke. Waktu itu tuh kayaknya kalau nggak salah ya di akhir bulan April kalau nggak salah, Hari Film Nasional. Ya sekitar Maret, Hari Film Nasional, ya. Iya Maret sorry. Itu kita merayakan Hari Film Nasional dengan cara muterin beberapa arsip film yang ada di perpustakaan JFA waktu itu. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita bikin Jogja Film Archive itu, kita sempat research gitu loh terkait arsip film di Jogja. Dan pertanyaan awalnya sebenarnya adalah kita ini sebenarnya ada nggak sih arsip film di Jogja gitu? Ada nggak sih gitu? Kayaknya aku nggak pernah tahu informasi itu gitu. Cuma di JFA di perpustakaannya, aku tuh nemu arsip Rumah Sinema. Nah, Rumah Sinema Yogyakarta ini setelah aku cari tahu adalah suatu organisasi yang foundernya itu juga beberapa adalah pengurus JAV. Oke. Namanya Mbak Dina Herlina. Ada beberapa foundernya, tapi aku kenalnya Mbak Dina. Mbak Dina ini dia adalah salah satu co-foundernya JAV, dan dia juga mendirikan Rumah Sinema yang merupakan organisasi studi film sebenarnya. Salah satu program mereka atau aktivitas mereka adalah mereka punya perpustakaan. Oke. Perpustakaan film. Nah, tapi udah nggak aktif di tahun 2018. Udah lama ya? 2018. Aku pindah ke Jogja 2019. Nah, Pas banget jadi penerusnya. enggak, ternyata arsip-arsip yang dulu ada di perpustakaan Rumah Sinema itu tuh disebar ke beberapa lembaga ketika mereka mau kolaps. Oke. Nah, salah satu yang menerima arsipnya adalah Jogja Film Academy. Sebenarnya Disebar tuh semua arsip-arsip iya, semuanya? Enggak, arsip filmnya. Mereka punya koleksi film. Gitu. Nah, itu tuh akhirnya disumbangkan ke beberapa lembaga, instansi atau organisasi. Salah satunya adalah Jogja Film Academy. Dan di tempat lain juga ada, itu namanya Indonesian Visual Art Archive. Mereka juga nyimpen arsipnya Rumah Sinema. Jadi menurutku
kita tuh sebenarnya nggak kekurangan arsip film di Jogja. Hanya saja usaha-usaha pengarsipannya itu tuh tersebar di organisasi-organisasi non-profit. Oh. Nah, pertanyaanku sekarang adalah banyak organisasi non-profit di Jogja yang juga berkaitan dengan film, tapi juga menyelenggarakan festival. Nah, aku cari tahu lah, JAF, FFD, FFPJ. Karena kenapa kok kepikiranku pertama kali adalah festival? Satu-satunya yang penting bagi pengarsipan adalah public access-nya. Iya. Nah, festival, organisasi penyelenggara festival, secara sadar mereka mempunyai resource dan menawarkan experience terkait public access. Betul. Data keluar masuk melalui festival. Disitulah aku kemudian bertanya, apakah penyelenggara festival film juga bisa melakukan preservasi film? Film-filmnya yang di Film. festival itu semua. Setelah festival tapi. Iya. Tapi aku ngomongin organisasinya. Itu menjadi pembahasan di Jogja Film Archive yang pertama 2021. Kemudian waktu itu terjadi pertentangan. Aku juga berdiskusi dengan Mbak Dina. Panelisnya waktu itu aku, Mbak Dina, sama Bang Hafiz Rajajale dari Forum Lenteng. Forum Lenteng. Nah, kita berdiskusi terkait kemungkinan festival film bisa berkontribusi dalam preservasi film atau pendataan film. Nah, kita mentok di situ waktu itu. Kita mentok, kita nggak punya jawabannya gitu kan. Kemudian di tahun berikutnya aku ingin cross check lagi terhadap apa yang aku tanyakan tahun kemarin. Nah, disitulah aku dan teman-teman kebetulan ada Intan nawarin sesuatu gitu. Oh ya udah, ini eksperimen kita. JAF Archive ada eksperimen kita untuk mempelajari bagaimana organisasi festival sebenarnya punya potensi apa enggak sih untuk melakukan pengarsipan dan melakukan public access terhadap arsip film itu. Oke. Nah, disinilah lahir embrionya JAF Archive gitu. Nah, JAF Archive itu sebenarnya adalah akumulasi dari apa yang aku dan teman-teman lakukan di setahun sebelumnya, dan juga apa yang aku dan terutama partnerku Azel alami di festival lain. Oke, Gitu. jadi kegelisahan bersama gitu Iya, ya? aku dan Azel pernah di Minikino, Azel apalagi pernah di FFD juga, 2 festival yang sebenarnya sudah melakukan dan punya concern terhadap penyimpanan data mereka, cataloging mereka dari awal festival sampai sekarang. Nah, yang aku penasaran dong, JAF kayak gimana? Iya. Kita berdua sebenarnya penasaran JAF kayak gimana. Masuklah kita ke JAF gitu. Tapi kita bukan masuk ke festivalnya, kita masuk ke organisasinya. Oke, berarti sebenarnya udah berjalan dari 2021 di luar Yayasan Sinema ini, Iya. terus dibawa bareng-bareng, Iya. akhirnya masuk ke organisasi ini dan Iya. di bawah JAF gitu, bareng JAF. Iya. Berarti aku tuh jadi inget ya, temanku ada yang aku lupa tahun berapa, kayaknya 2 tahun lalu nanya ke aku karena aku di Jogja. Terus dia kayak, aku pengen deh neliti film-film, dia pengen neliti kayak representasi film-film apalah Indonesia yang tayang di JAF. Terus kayak dia nanya ke aku, ini nanyanya ke siapa ya kalau mau lihat arsip-arsip film dari festival gitu. Dan terus aku bingung jawabnya. Berarti beberapa fungsinya si pengarsipan, pengelolaan yang benar ini gimana sih? Maksudnya kenapa kita perlu mengelola ini di luar festival itu sendiri gitu? Ya, jadi gini, aku percaya festival tuh nggak bisa diserahkan tanggung jawab untuk mengelola arsip karena memang bukan tupoksinya mereka untuk mengelola arsip gitu. Tapi organisasinya mungkin bisa. Iya. Aku bukan membicarakan sesuatu yang terpisah ya, sebenarnya saling terhubung. Cuma masalah porsi kerja. Festival itu, walaupun festival itu setahun sekali, tapi udah harus dipikirin, udah harus diurusin dari awal tahun. Betul. Sebenarnya itu tuh kerja 1 tahun penuh. Iya. Kalau nyiapin festival sekaligus melakukan preservasi di saat yang bersamaan dengan tim yang sama, susah. Iya, repot. Susah, repot. Nah, itulah kenapa
ketika aku ke JAV Archive, aku bilang ke teman-teman di JAV ataupun di yayasan, aku nggak mau terlibat ya di festival. Bukannya aku nggak suka dengan festival, bukan, tapi karena kerjaku dan teman-teman itu tuh wilayahnya agak beda nih gitu. Yeah. Walaupun sama-sama di film, wilayahnya agak beda. Nah, biar dua-duanya tetap berjalan, tidak saling tubrukan, salah satu tidak ditinggalkan, mending kita berdampingan dalam satu organisasi, tapi tetap membawa nama JAV, gitu. Walaupun departemen yang berbeda. Nah, terus pertanyaannya apa yang menjadi concern kita, kan itu pertanyaan. Betul. Kita melihat bahwa aku tarik mundur sedikit ke belakang ya. Ngomongin data film. Data arsip film. Mungkin kalau dirimu pernah dengar ada katalog film Indonesia yang nulis Pak JB Kristanto. Iya. Aku juga bawa sebenarnya katalognya. Kalau dilihat sebenarnya itu tuh film-film panjang semua. Betul. Gitu. Betul. Film panjang semua, dan di festival kan nggak cuma film panjang. Betul. Ya. Iya. Generasi kita, generasiku, generasimu. Betul. Gitu. Kita itu banjir film panjang, banjir film pendek. Betul. Nah, kalau ngomongin film Indonesia, film pendek juga masuk sebenarnya. Nah, kekurangan di kita adalah data film pendek. Ya. Kemana film pendek ini berlabuh? Kemana film pendek ini ditayangkan? Ngomongin film pendek itu udah pasti ngomongin generasi 2000-an ke sini. Ya, yang baru-baru lah ya. Yang baru-baru 2000-an ke sini, Mas Iva, Mas Ajis yang mengelola dan founder-founder festival ini adalah generasi itu gitu loh. Festival menjadi suatu platform yang digandrungi sebenarnya bagi para pembuat film pendek. Betul. Karena menciptakan ruang yang eksperimental ya, bagi betul. mereka. Dapat pengalaman juga filmnya ditayangkan, dipertemukan dengan filmmaker yang lebih tua gitu kan. Iya, tanpa ada intervensi dari pihak-pihak luar gitu. Ya. Jadi festival menjadi satu platform yang pas bagi film-film pendek, bagi teman-teman komunitas gitu. Pasca 2000-an. Iya. Gitu loh. Nah, itulah kenapa ketika kita melihat skup film Indonesia, kita nggak bisa meninggalkan peran festival film dan organisasinya. Disitulah concern kami ketika mendirikan JAV Archive. JAV ini adalah festival salah satu festival yang menjadi meeting point-nya teman-teman dari berbagai wilayah. Bahkan orang industri ketika masuk ke JAV gitu loh. Orang industri sama teman-teman komunitas yang mungkin masih muda, masih baru merintis karirnya, saling ketemu. Gitu loh. Saling ketemu, saling melihat karyanya satu sama lain. Di sini ini adalah festival yang penting gitu. Nah, disitulah kemudian kita berusaha memfokuskan diri kepada apa yang sudah dikerjakan oleh JAV. JAV tuh punya apa aja sih? Makanya festival, arsip festivalnya kita bagi dua. Ada arsip film sama arsip festival. Nah, arsip festival tuh melingkupi poster festival, merchandise nih kayak gini nih, aset-aset yang untuk acara lah ya gitu ya. Nah ini poster-poster yang belakang kayak gini. Ini arsip festival. Ini arsip festival. Kita ngomongin ini arsip festival. Betul. Nah, itu arsip festival. Arsip film adalah film-film yang ditayangkan di dalam gitu. Materialnya apa, data filmnya apa, nama-nama krunya, filmmakernya, mata-datanya semuanya. Betul, adalah arsip film gitu loh. Nah, apa yang JAV sudah miliki ketika aku masuk adalah dua hal itu. Dua hal itu yang sedang kita urusin sebenarnya. Kita tata ulang, kita perbaiki katalogisasinya dan segala macam. Bahkan kita tahun ini kan mulai buka perpustakaan. Nah, fungsinya buat apa gitu? Ini mau kita bawa kemana gitu? Fungsinya adalah agar teman-teman yang kayak teman-teman kayak teman-temanmu tadi gitu mau akses arsip festival ke mana? Ya ke organisasinya. Ke organisasinya gitu.
akhirnya membuka akses itu untuk teman-teman mau berkunjung, mau studi, untuk mengolah data, untuk mengolah dan mencari tahu apa yang festival lakukan, apa yang dipunyai oleh JAV gitu. Dari kita menata ulang data-data ini gitu. Ketika aku masuk itu ya karena ini ada organisasi festival gitu, banyak hal yang perlu kita perbaiki gitu. Ketika udah kita tata ulang kan lebih enak, orang-orang aksesnya gampang. Iya, gitu. betul. Public access. Betul, Lagi-lagi memikirkan public access. Betul. Arsip yang tujuannya untuk public access. Nah, inilah pentingnya kenapa kita memperjuangkan yang namanya arsip di lingkup festival gitu. Dan ini tuh nggak cuma JAV. JAV tuh yang paling muda. Di usaha-usaha seperti ini, JAV tuh yang paling muda. Aslinya yang lain tuh sebenarnya udah lebih advance lagi, di luar tuh udah. Udah. Tetangga kita, forum film dokumenter, udah dari awal mereka bikin festival, mereka mikirin beginian. Oh, Mereka FFD justru udah lebih advance. Udah 20 tahunan. Wow. Ketika aku masuk JAV, Iya. di Yayasan Sinema Yogyakarta, aku bikin JAV Archive. Salah satu studi bandingku adalah selain Mini Kino itu adalah FFD. Gitu loh. Aku berterima kasih kepada festival-festival lain yang sudah memulainya karena aku dan teman-teman belajar dari mereka juga gitu. Gimana kemudian merawat arsip festival yang mereka sudah sebegitu lama ya. PR-nya ini sama-sama yang sedang kita pecahkan bareng-bareng adalah public access ya sebenarnya. Iya. Itu masalah sustainability dan segala macam. Cuma tujuannya tetap public access. Berarti public access ini nggak cuma buat orang yang mau studi film-film festival, buat festival lain juga bisa. Iya, betul. Terus buat ya yang sekedar pengen nonton film lama, penasaran kan. Dulu aku jujur ya, kalau pengen nonton film dari siapa gitu, filmmakernya minta ketemuku yang emang minta. Itu pun belum tentu izin dan lain-lain gitu. Kalau ini kan bisa langsung, gimana caranya kalau pengen akses? Sekarang udah dibuka. Iya, kita ada website subdomain dari JAV, filmfest.org. Itu ada bagian archive. Jadi kalau nulis alamatnya JAV filmfest.org /archive, itu nanti bakal muncul landing page-nya JAV Archive. Di situ kita sudah mulai membuka akses untuk beberapa film yang memang pernah masuk di JAV. Sejak gitu. tahun berapa? Sejak tahun 2006. Oke. Sejak tahun 2006. Tapi memang masih proses ya, karena ini kita sedang mengurus legalnya satu persatu. Kita tuh total punya 1.400 data film sejak 2006 sampai sekarang, dan satu persatu sedang kita urusin. Tapi setiap ada film yang sudah mulai bisa diakses, kita langsung buka aksesnya melalui website untuk registrasi ya. Website itu nanti kalian bisa pilih filmnya, pilih paketnya, kalian nanti bisa memilih waktu kunjungan, karena ditontonnya tapi di kantor JAV. Okay. Kita baru bisa buka untuk offline doang gitu. Karena kita sebenarnya masih punya ketakutan terkait keamanan data. Betul. Nanti kalau ada yang ambil gimana gitu ya. Jadi teman-teman buat yang mau mengakses film-filmnya JAV yang dari tahun berapa adanya sekarang? Ongoing lah ya, maksudnya ongoing. Dari tahun sebenarnya lama. yang kita urusin tuh dari tahun awal, tapi memang satu persatu sih kita iniin. Ya, nanti kita cantumkan tempat aksesnya di description box, dan mungkin nanti ada tulisan di sini ya. Jadi teman-teman, tapi nontonnya cuma bisa ke kantor JAV di Jogja ya. gitu. Jadi kalau kalau mau riset ya langsung ke Jogja aja gitu. Iya, sebenarnya dari tahun kemarin banyak pertanyaan gimana kalau teman-teman dari luar daerah ingin akses gitu. Sebenarnya kita membuka kerjasama untuk menayangkan program kita yang pernah ada di JAV, atau film-film yang mungkin ada di library kita diputar di wilayahnya teman-teman dari yang ada di luar Jogja gitu. Tapi konsepnya kerjasama pemutaran seperti itu sih. Oke, jadi lembaga ke lembaga atau komunitas ke komunitas gitu. Betul. Oke, terakhir nih, menurut Mas Andika, masa depan pengarsipan film Indonesia gimana? Menurutku Indonesia sangat terkendala oleh infrastruktur dan finansial.
hal yang paling memungkinkan adalah Jogja itu adalah salah satu bentuk ideal yang masih bisa kita lakukan dalam hal pengarsipan film, terutama adalah masing-masing organisasi yang memang punya data film, minimal data film deh, nggak usah materialnya, data film dulu itu mulai diarsipkan, terdata, disimpan dengan rapi. Yang kita sebut sekarang, aku dan teman-teman selalu menyebutnya adalah pengarsipan kolektif. Gitu. Jadi masing-masing organizer, masing-masing individu, bahkan pembuat filmnya itu menyimpan filmnya, gitu loh, menyimpan data-data filmnya, gitu. Masalah public access-nya mau kapan dan segala macam itu tergantung tergantung kemampuan masing-masing organisasi. Cuma jangan menunggu karena film akan terus bertambah dan data-data ini bisa hilang kapan saja. Data digital tuh belum tentu aman loh. Data digital tuh bisa hilang. Betul. Loh. Nah, itu yang masih memungkinkan adalah pengarsipan kolektif. Bagiku sebenarnya ya harapannya kita punya data center ya. Kayak misalkan ada satu tempat yang memang itu menampung arsipasi film seluruh Indonesia gitu. Pengennya ada yang kayak gitu. Cuma ya karena itu tadi masalah infrastruktur terus finansial, yang bisa kita lakukan hari ini adalah ayo kita gotong royong bareng-bareng, siapapun yang punya data film, organisasi apapun, penyelenggara festival, komunitas juga, filmmaker betul, simpan datanya dengan rapi, dengan baik gitu, sehingga kalau ada yang mau mengakses data-data itu ada. Tidak hilang aja udah cukup gitu. Bagi saya dan teman-teman, nggak hilang aja cukup gitu. Udah syukur ya. Udah syukur, nggak hilang aja udah syukur gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti dimulai dari Jogja. Semoga nanti pengarsipan film-film pendek ya khususnya Indonesia ke depannya bisa makin rapi dan makin terkelola dengan baik. Sehingga aksesnya nggak cuman di Java aja nih, bisa seluruh festival, seluruh film pendek, dan mungkin seluruh filmmaker yang punya film pendek di Indonesia juga bisa terakses filmnya. Betul sekali. Terarsip dengan baik gitu ya. Oke, makasih banyak Mas Andika buat hari ini. Banyak. Semoga sukses buat JAV Archive-nya. Jangan lupa buat yang mau akses JAV Archive ada di description box. Salam sinema gitu ya. Salam sinema. 1, 2, 3. Salam sinema.